Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar putra-putri Ibu? Sehat semua? Ya, Ibu harap kalian semuanya pagi ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, maka marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan mempelajari materi tentang keberagaman Indonesia. Silakan kalian ambil pen dan buku. Jadi di samping kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu harapkan kalian bisa mencatat apa-apa saja yang kalian rasakan penting untuk dicatat. Hal ini sangat berarti, sangat penting, karena seandainya nanti video dari Ibu ini kalian hapus, kalian masih bisa untuk mengingat kembali jika kalian lupa, karena di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan tugas melalui Google Form. Baiklah, selamat mengikuti pembelajaran dari Ibu. Keberagaman Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu ada 5, yaitu 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui dalam geografi ya, bahwa Indonesia itu letaknya sangat strategis, yaitu berada di antara 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kondisi seperti ini atau letak yang strategis seperti ini Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Artinya para pedagang yang berasal misalnya dari Cina ke India itu singgah dulu di Indonesia. Nah, ketika mereka singgah ke Indonesia, maka mereka tidak hanya membawa barang-barang dagangan, melainkan mereka juga membawa pengaruh terhadap bangsa Indonesia. Pengaruh yang dibawa oleh para pedagang tersebut meliputi pengaruh budaya Indonesia. Artinya kebudayaan mereka mempengaruhi budaya Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa di Indonesia. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kita ketahui bahwa Indonesia itu dihubungkan oleh lautan. Artinya pulau yang satu dengan pulau yang lain dihubungkan oleh lautan, sehingga jarak antara pulau satu dengan pulau yang lain itu cukup jauh. Kemudian kondisi alamnya juga berbeda-beda ya, kondisi alamnya juga berbeda-beda. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan.
Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang ada di Indonesia seperti kita ketahui juga berbeda-beda, ya. Seperti misalnya daerah pantai, ada daerah pegunungan, ada daerah yang subur, ada dataran rendah. Nah, hal ini menyebabkan perbedaan mata pencaharian, bentuk rumah, makanan pokok, dan juga kesenian daerah, pakaian daerah, bahkan bisa terjadi perbedaan kepercayaan. Kemudian yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi itu erat sekali hubungannya dengan interaksi antar masyarakat. Jadi dengan adanya transportasi dan komunikasi itu saling mempengaruhi dalam berinteraksi. Nah, dalam berinteraksi ini tidak pasti daerah yang jaraknya jauh dan kondisi sulit pasti akan tertinggal. Nggak demikian, ya. Dengan adanya transportasi dan komunikasi yang lancar, maka jarak dan kondisi alam yang sulit dapat membawa kemudahan interaksi antara masyarakat yang baik. Ibu ulang ya, bahwa kemudahan sarana transportasi dan komunikasi ini dapat membawa kemudahan masyarakat dalam berhubungan meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Baik, kemudian kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik itu datang dari dalam maupun dari luar negeri, itu tidak sama ya. Jadi ada masyarakat yang mudah menerima perubahan, tapi ada juga masyarakat yang sulit untuk menerima perubahan. Nah, biasanya masyarakat yang mudah untuk menerima perubahan itu adalah masyarakat perkotaan. Nah, tapi bukan menutup kemungkinan masyarakat di daerah juga tidak bisa menerima gitu ya. Masyarakat di daerah juga bisa menerima, tapi pada umumnya yang mudah untuk menerima perubahan adalah masyarakat perkotaan. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan arti keberagaman. Arti keberagaman. Ya. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai ragam. Nah, sekarang keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya, atau masyarakat yang majemuk. Artinya bangsa Indonesia ini ya baik di mana-mana ya. Kita sendiri saja ya di lingkungan kita, di kelas kita itu juga tidak terdiri dari satu suku bangsa, satu agama, tidak. Tapi kita juga dalam satu kelas ini terdiri dari beberapa kawan yang suku agamanya lain,
kemudian agamanya lain. Nah, yang tentu saja budaya ya, budaya tapi dalam arti bukan budaya yang luas ya, budaya aja kebiasaan kita di rumah juga antara rumah tangga yang satu dengan yang lain juga tidak sama persis. Nah, kita lihat sekarang keberagaman suku bangsa. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu terdiri dari banyak sekali suku bangsa, ya. Nah, suku bangsa ini bisa terbentuk dengan ciri-ciri sebagai berikut, ya. Jadi, suku bangsa atau etnis itu sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, identitas atau ciri-ciri mendasar yang paling umum yang membentuk suatu suku bangsa itu adalah adanya bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, dan kesenian daerah. Ya, misalnya suku Dayak misalnya kita ya, suku Dayak itu bahasanya beda dengan bahasa suku yang lainnya. Adat istiadatnya misalnya tentang apa ya, pernikahan ya atau kelahiran dan sebagainya juga beda dengan yang lain. Sistem kekerabatan juga beda dengan yang lain. Demikian juga kesenian daerahnya, lagu daerahnya, pakaian daerahnya juga berbeda dengan yang lain. Kemudian kita lanjutkan dengan keberagaman suku. Nah, berdasarkan data dari sensus BPS pada tahun 2010, terdapat lebih dari 300 kelompok ras etnis suku bangsa di Indonesia atau sekitar 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi. Dengan Pulau Jawa menduduki peringkat pertama suku bangsa terbesar di Indonesia, yaitu 40% dari total jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau di Pulau Jawa itu mayoritas ya suku Jawa. Jadi suku Jawa itu paling besar ya, jumlah penduduknya paling besar, yaitu 40% sendiri, berarti yang 60% itu terdiri dari lain provinsi gitu ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa setiap daerah, setiap provinsi, nanti provinsi ada lagi kabupaten ya, itu masing-masing mempunyai atau ya mempunyai suku bangsa yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, kita ambil contoh misalnya ya. Misalnya di Sumatera sendiri ya, di sana ada suku Batak, ada suku Batak ya, ada suku Padang. Nah, kemudian di Jawa sendiri ada suku Jawa, ada suku Sunda, kemudian di Papua misalnya ada suku Asmat dan sebagainya. Nah, kalian bisa mencari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu bisa kalian cari lewat Google atau kalian cari di buku referensi yang lain ya, atau buku kalian, buku siswa atau di mana sajalah kalian bisa cari. Nah, tolong Ibu, kalian bisa mencari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan
yang kedua ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugas melalui yang Ibu kirim melalui Google Form. Kemudian yang kedua, tugas untuk mencari suku-suku yang ada di Indonesia itu tidak perlu dikirim, tapi untuk pengayaan kalian sendiri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Prokes jangan lupa ya, sering-sering cuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, kalau keluar menggunakan masker, kemudian jaga jarak dengan teman-teman. Jangan keluar rumah jika tidak benar-benar penting. Sekian, sampai jumpa untuk minggu berikutnya. Selamat siang.